Bapak Ibu semuanya, salam wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Edi. Udah terlihat apa ya screen saya, Pak? Sudah, Pak. Baik, ini mungkin saya sebentar, Pak Edi, saya. Oke, ya. Topik kita kali ini mengenai server room fire. Ini, Bapak Ibu semuanya, ini apa namanya? Server room fire ini ternyata banyak sekali terjadi ya di beberapa tahun belakangan ini karena meningkatnya penggunaan IoT gitu ya untuk semua lini, semua sektor, semua bisnis gitu ya. Baik itu untuk industri maupun untuk services dan sebagainya, bahkan untuk supporting ke government activities. Nah, ini server room ini vital atau sangat penting gitu, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi ibaratnya kalau kita tidak manage secara benar, ini ketika terjadi kebakaran gitu ya, ini luar biasa sekali kerugiannya. Nah, baru-baru ini terjadi. Nah, ini terjadi tahun kemarin, Maret 2021, ini terjadi di Perancis itu, Bapak. Semuanya. Jadi ada fire yang terjadi di data centernya di Perancis, ya. Jadi OVH Cloud ini terbakar gitu dan rusak begitu ya. Jadi dia punya ada 4 data center. Jadi di Eastern France itu dia ada 4 data center. Jadi yang terbakar satu akhirnya merambat ke yang lainnya. Gitu. Jadi darinya satu data center di namanya itu SBG2 kemudian merambat ke yang lainnya. Dan ketika terjadi kebakaran, nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita karena firefighter ada kurang lebih disebutkan ada 100 firefighter itu untuk yang berusaha untuk memadamkan api. Kemudian karena dia mencegah untuk fire ini spread out ke gedung yang lainnya gitu ya, beberapa data center yang lainnya, 3 data center yang lainnya ternyata nggak bisa tertangani, jadi api merambat ke gedung yang lain sehingga keempat data center itu damage. Nah, ini firefighter menggunakan air gitu ya. Menggunakan air. Nah, ini tahu sebenarnya kalau data center ini tidak boleh menggunakan air. Ya, karena dia menggunakan air untuk memadamkan api, udah rusak semua. Fail gitu ya. Rusak semua. Sehingga bahkan disebutkan ketika itu terjadi UPS-nya juga down ya. UPS-nya down sehingga dia backup-nya nggak ada. Kemudian dari investigasi disebutkan bahwa kebakaran itu terjadi dari satu data center kemudian merambat ke yang lainnya ya. Jadi disebutkan ini padahal 2 hari setelah itu ya, setelah kejadian tersebut pemerintah Prancis sebenarnya punya rencana panjang untuk public offering dari data cloud ini gitu. Nah, disebutkan bahwa efek dari kebakaran tersebut ini sampai memutus millions dari website gitu. Jadi million dari website itu nggak bisa berjalan, kemudian government agensi juga nggak bisa buka, portal government agensi juga disrupt, totally down gitu ya. Bank juga kena gitu, beberapa bank juga kena, kemudian pertokoan, kemudian sampai new website juga kena. Sehingga bahkan sebutkan sampai 3,6 juta website itu down ketika itu karena kebakaran tersebut, akibat dari kebakaran tersebut. Bahkan platformnya government yang menggunakan sistem IoT ini di Prancis, di Inggris, di Poland dengan di Ivory Coast ya, itu kena juga, di Pantai Gading juga kena gitu ya, akibat dari kebakaran tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini server ini kan saya sebutkan tadi most expensive and valuable business area. Jadi kalau zaman sekarang itu the most expensive and valuable business area itu bukan office lagi, tapi data center ini ya, di server room ini sangat penting. Karena di situ ada company infrastructure untuk IT sistemnya, kemudian juga
apalagi kalau perusahaan tersebut dependen dengan teknologi sistem ya untuk merunning bisnisnya gitu ya. Sehingga kalau data center ini damage, kemudian equipment juga bisa damage. Apalagi kalau di oil and gas industry atau chemical industries misalkan, kalau data center ini damage, sehingga sistem kontrol juga bisa berpengaruh. Ya. Dan ini bisa mengakibatkan severe loss of business continuity lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian makanya kalau ada terjadi kebakaran di server room, ini bisa jadi katastrofik gitu ya, terutama untuk pengaruh, selain pengaruhnya ke bisnis, juga karena data center ini kan untuk semua semua data-data penting ada di sini gitu ya, sehingga kalau dia tidak dijaga fire systemnya atau keamanan atau safety-nya ini, safeguard dari entire business ini juga jadi prone, jadi jadi riskan begitu ya, sehingga ini harus di-maintain untuk fire protection systemnya. Nah, kemudian juga kalau fire terjadi untuk data center ini, dia ada threat juga ke financial system dan bisnis ya, sistem keuangan dan sebagainya. Apalagi saat sekarang ada sistem maintenance, sistem keuangan semuanya bergantung dengan data center, sehingga dia bisa disrupt significantly untuk komunikasi sistem, kemudian bisa pengaruh terhadap revenue dari si bisnis atau perusahaan tersebut. Apalagi bisa menimbulkan less confidence dari customer ya. Jadi kalau impact negatifnya ke customer gitu. Jadi mengurangi confidence mereka terhadap si perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga konsentrasi equipment di data center ini sangat banyak ya, karena dia menggunakan semua peralatan elektronik sistem ya. Jadi kalau dia terbakar, nah ini karena dia ada cut gitu ya. Jadi kalau sekali terbakar, cepat sekali untuk merambat ke tempat yang lain. Cepat sekali dia. Jadi makanya pemilihan untuk sistem fire protection-nya ini spesifik kalau untuk data center ataupun server room. Jadi tidak bisa demikian dibuat beli kemudian pasang, enggak begitu. Harus ada assessment khusus untuk mengetahui bagaimana untuk menempatkan atau mendesain dari fire protection system. Nah, ada beberapa penyebab utama dari bisa terbakarnya server room. Yang pertama itu electrical failure. Ya, jadi electrical failure dari IT equipment, baik itu dia karena dia overloading atau short circuit dari komponen, itu bisa menyebabkan kebakaran. Ya, jadi macam-macam mulai, termasuk untuk power inverternya sendiri. Nah, kemudian overheated. Jadi sistem elektronik itu dia bisa overheat ya. Jadi karena dia create heat gitu ya, sistem elektronik itu fire risk ya. Setiap ada penambahan temperatur itu fire risk gitu. Makanya dibutuhkan cooling system yang baik. Jadi kalau cooling systemnya fail, nah ini si data center ini dia riskan atau bisa menyebabkan overheated dari sistem elektroniknya. Kemudian kadang-kadang kan ada sistem cabling di bawah ya, jadi ada data center itu di lantainya, di bawahnya lagi ada untuk cabling sistem dan sebagainya gitu. Nah itu juga perlu di maintain sedemikian rupa, biasanya dipasang juga untuk smoke atau detector atau fire detector situ untuk mengetahui kalau terjadi ada electrocution. Nah jadi kalau ada malfunction dari wire itu bisa menyebabkan kebakaran ya. Nah, ini juga perlu di maintain sedemikian rupa. Dan yang terakhir, kalau kebakaran di satu tempat, jadi gini Bapak Ibu semuanya, data center ini lokasinya mesti strategik gitu ya, dan dia mesti terprotek dari bangunan yang lain. Jadi karena kalau ada kebakaran di gedung lain, kalau tidak bisa dicegah, itu bisa merambat ke server room dan dia vulnerable atau gampang sekali untuk terbakar. Jadi eskalasi dari kebakaran itu kalau masuk sampai ke data center ini sulit untuk dipadamkan, karenanya perlu ada istilah itu pre-existing wall and ceiling cable penetration. Ini perlu diperhatikan segi desain. Nah, ada 6 hal yang istilahnya itu ya, effective computer and server room fire prevention tips lah. Ini contoh yang saya gambar ini kebakaran data center di Polandia nih, Bapak. Ini beberapa tahun belakangan. Bahkan di Rusia juga terjadi juga data center bakar.
Ya. Nah, ini biasanya start dari apa namanya adequate assessment. Jadi masih ada thorough fire safety, istilahnya itu fire safety assessment yang benar gitu ya. Jadi untuk mengetahui apa sih sumber-sumber apinya, potensialnya, kemudian dari mana datangnya, barang apa aja yang ada di situ, bagaimana kalau dia merambat, kemudian potensial eskalasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, harus dipilih fire suppression system atau fire protection system yang benar, yang tepat gitu ya, sehingga yang sampai seperti kejadian di Perancis tadi. Jadi kalau kebakaran menggunakan air, rusak total, semua rusak kan peralatan elektronik. Jadi mesti menggunakan fire suppression system yang tepat. Kemudian yang ketiga, itu server room ini mesti clean and well maintained gitu ya. Karena kalau tidak di maintain kebersihan, dan ini juga bisa kalau dia apa namanya istilahnya itu humidity-nya tinggi, itu bisa juga menyebabkan terjadinya kondensasi dan sebagainya, bisa menyebabkan short circuit. Kemudian cooling sistem dari atau HVAC sistem dari si data center room ini juga mesti dijaga yang tepat, yang suitable untuk kondisi si server. Ya. Kemudian ada regular inspection yang kabel-kabel di bawahnya, kemudian wiring dan penempatan dan sebagainya juga mesti dilakukan regular inspection. Dan terakhir ada itu ya perlu training khusus kita, hands-on training untuk IT personal yang mengoperasikan si data center. Jadi kalau terjadi kalau mereka melihat ada line of fire atau potensial untuk ignition atau potensial heat, increasing heat dan sebagainya, atau kabel yang potensial untuk electrocution, dia harus melaporkan dan harus dibenahi segera. Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, demikian setting one kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Auditio. Waktu kami persilakan Pak Audit. Terima kasih. Baik, Pak Edi, izin untuk share screen. Oke Pak, untuk slide-nya sudah tampil di layar belum ya? Saya sedang proses. Ya, sudah muncul. Sudah ya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Edi dan rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan di knowledge sharing BKTF PI hari ini. Saya izin untuk sharing mengenai Accelerate Digital Transformation using low-code application platform and industrial edge. Jadi saya akan coba bawakan materi di mana digital transformation ini akan bisa kita percepat dengan cara-cara tertentu. Salah satunya adalah menggunakan low-code application platform dan juga industrial edge untuk integrasi antara sisi OT dan IT. Okay. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Auditio Mandani, lulusan Teknik Fisika ITB, lulus S1 tahun 2016 dan lanjut pendidikan master dan lulus di tahun 2019. Saya juga merupakan member dari Laboratorium Energi Manajemen Teknik Fisika ITB, aktif dari 2015 hingga 2019. Kemudian saya juga melanjutkan karir sebagai IoT Application Engineer dari 2019 hingga 2020, dan sekarang saya sebagai software engineer di PT Siemens Indonesia, khususnya di Digital Industries. Digital Industries ini adalah part of Siemens yang berfokus pada delivery end-to-end solution untuk digital transformation tentunya, baik dari automation and control, DCS, SCADA, motion control, juga software industries. Nah, seperti yang kita tahu, kita sekarang ini berada di dunia yang berubah begitu cepat gitu ya. Karena adanya disrupsi dari teknologi yang memang sekarang ini berkembangnya sangat cepat gitu.
Dan itu juga berdampak secara signifikan ke industri-industri yang ada saat ini gitu. Baik dari segi perubahan market yang sangat cepat gitu ya, sehingga customer needs atau kebutuhan customer juga semakin berkembang, juga memungkinkan adanya bisnis model baru. Namun hal-hal tersebut juga bisa menjadi tantangan atau challenge dan juga opportunities baru buat untuk bisnis kita gitu. Salah satu challenge-nya adalah mungkin integrasi data, kemudian bagaimana kita memanage resource yang kita punya, baik itu secara manusia ataupun secara peralatan, dan juga bagaimana mengintegrasikan seluruh resource yang kita punya tadi untuk mencapai untuk tetap kompetitif dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk men-tackle ya untuk menghadapi challenge dan opportunity tadi, tentu kita jadinya dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi tadi gitu. Salah satunya dengan mengikuti yang namanya digital transformation. Nah, namun digital transformation sendiri ternyata memiliki banyak tantangan dalam pelaksanaannya gitu. Berdasarkan survei dari Forrester Wave, 86% pelaku digital industry, digital transformation menghindari proyek-proyek yang berhubungan dengan legacy system karena sistemnya yang terlalu kompleks, mungkin dari segi hardware yang sudah terlalu tua, communication interface yang tidak tersedia, kemudian dari segi software yang tidak reliable, sehingga diperlukan satu solution atau suatu sistem yang mudah untuk diimplementasikan, mudah untuk diintegrasikan, mudah untuk diadopsi ke sistem-sistem yang lain, juga mudah untuk dikembangkan gitu ke depannya. Kemudian yang kedua, 45% tidak tahu bagaimana mengadopsi IoT gitu. Kenapa IoT ini penting? Karena salah satu manfaat dari IoT adalah untuk data connectivity gitu. Kalau di manufaktur atau di industri kita bisa mengaitkannya dengan IT dan OT integration, di mana data-data di IT dan data di OT ini kita perlu integrasikan supaya kita bisa dapat data yang lebih banyak. Dengan data yang lebih banyak, maka analisa terhadap data akan semakin bagus. Nah, sehingga dibutuhkan solution-solution yang lebih fleksibel atau bisa dibilang modular dan interoperable, sehingga bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Tidak harus gelonggongan semua solution kita implementasikan, tapi kita bisa pilih sedikit-sedikit, dan juga solution ini harus bisa berada di setiap layer atau setiap fase dari life cycle produk atau proses yang kita punya. Nah, kemudian yang terakhir 40% pelaku digital transformation merasa kebingungan gitu ya untuk mencari solution partner atau digital partner di industri mereka yang experience. Nah, oleh sebab itu diperlukan juga salah satu kriterianya adalah solution yang open secara ekosistem. Jadi sekarang memang solution-solution yang ditawarkan harus bisa open secara ekosistem, baik itu untuk integrasi atau untuk implementasi. Dengan adanya open ekosistem ini kita bisa mengundang gitu ya best in class players kalau di sini bahasanya, atau pemain-pemain terbaik lah yang mengerti bagaimana digital transformation itu harus dilakukan, dari mana kita mulainya, aplikasi apa yang perlu kita deliver, data protokol apa yang harus kita pakai. Nah, dengan kita melakukan open ekosistem, maka kolaborasi akan muncul. Nah, sehingga dibutuhkan satu ekosistem atau satu solution yang sifatnya easy untuk atau mudah untuk diimplementasikan, kemudian fleksibel untuk solution-solutionnya, tidak harus bulk semua solution, kemudian bersifat open ekosistem, sehingga seluruh resource bisa berkontribusi atau berkolaborasi dalam solution kita. Nah, kriteria easy, fleksibel, dan open ini akan sangat berpengaruh ketika kita melakukan integrasi data, baik dari segi OT maupun dari segi IT. Jadi dari setiap layer
kita mengimplementasikan kategori easy, fleksibel, dan open tadi. Nah, integrasi OT dan IT yang cepat dan mudah tadi akan mempercepat juga kita dalam melakukan digital transformation. Jadi case-nya kalau kita contoh realnya ketika kita misal ingin ambil data dari legacy system, mungkin PLC yang sudah sangat jadul, ketika kita tidak punya sistem yang mudah untuk dipakai, kemudian fleksibel untuk diimplementasikan, maka di sana akan ada kesulitan yang berdampak jangka panjang juga gitu. Ketika datanya tidak bisa diambil, ya kita tidak bisa analisa. Ketika kita tidak bisa analisa, maka efisiensi juga tidak akan bisa tercapai. Nah, makanya pemilihan platform atau solution yang mengakomodasi 3 kriteria tadi akan sangat penting dalam mempercepat digital transformation. Nah, kalau kita lihat dari piramida automation, mungkin rekan-rekan sudah familiar juga yang diadaptasi dari ISA 95 tentang bagaimana kita mengkomunikasikan layer paling bawah hingga layer paling atas, menghubungkan satu layer per layer untuk mengambil data. Namun dengan adanya perkembangan teknologi seperti teknologi network, sekarang 5G sudah masuk, kemudian data communication protocol seperti OPC UA atau MQTT yang sudah sangat berkembang, bisa berkomunikasi antara hardware dan software. Kemudian perkembangan hardware-nya juga yang lebih baik lagi dari segi komputasi, dari segi reliability, maka terjadi suatu disrupsi di dunia automation gitu. Di mana yang tadinya komunikasi harus layer per layer, sekarang komunikasi antar layer ini bisa semakin kompleks dan juga bisa semakin holistik. Di mana dari segi kontrol setiap device bisa dikoneksikan, kemudian koneksi tersebut juga tidak hanya berdiam di sisi OT, tapi bisa juga dipakai di sisi IT untuk analisa lebih lanjut. Nah, strong orchestration OT ini yang kita butuhkan untuk mengintegrasikan setiap layer, baik itu dari PLC, dari SCADA, dari DCS, ataupun dari historian, hingga ke level IT seperti ERP system, MES system, PLM system, warehousing, dan lain-lain. Nah, disitulah peran kita perlu satu solution di mana kita bisa menjembatani variasi dari data protokol, variasi dari networking system, dan variasi dari aplikasi-aplikasi di sisi IT. Nah, dengan konektivitas OT dan IT yang mumpuni, harapannya adalah kita bisa membuat suatu solution yang lebih intelligence. Contohnya dengan menghubungkan misalnya data-data SCADA dengan data-data ERP atau MES secara langsung, maka kita bisa menganalisa data yang kita punya menjadi lebih komprehensif lagi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita mengintegrasikan IT dan OT, dan juga kita mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan dua teknologi yang mungkin sekarang sedang berkembang juga, yaitu yang pertama adalah edge device, yang kedua adalah low-code application. Nah, edge device ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai macam data protokol communication, berbagai macam PLC, berbagai macam data source, baik dari segi OT maupun dari segi IT. Dan juga edge device ini diharapkan punya konektivitas dari segi network yang mumpuni gitu. Bisa terkoneksi dengan beberapa segmen network, bisa berkomunikasi ke cloud, dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lalu aplikasinya bagaimana? Sedangkan kita dikejar dengan perubahan yang sangat cepat gitu. Kita ingin aplikasi ada sesegera mungkin. Nah, dengan memanfaatkan low-code application platform, kita bisa membuat aplikasi dengan lebih cepat, dengan interkonektivitas yang lebih baik lagi, dan bisa dimanfaatkan baik itu on-premise, cloud, ataupun di edge device sekalipun. Nah, Siemens sendiri sebagai end-to-end digital transformation provider
bisa dibilang punya solution di setiap layer tadi gitu, di setiap posisi tadi. Jadi data-data dari field control tentu Siemens dengan PLC, SCADA system, DCS atau PCS system, historian sebagai data source akan dikoneksikan dengan edge computing di mana storage, application, kemudian connectivity berjalan secara desentralisasi atau secara lokal di shop floor kita. Tadi mungkin yang sudah dijelaskan juga tentang data center yang meledak gitu ya, akan sangat panjang urusannya ketika kita punya data center yang terbakar gitu ya, data-data yang kritikal semuanya hilang. Nah itu bisa salah satunya bisa memanfaatkan juga yang namanya edge computing, di mana kita menyimpan data-data kita secara desentralisasi di setiap edge computing atau edge device kita. Nah di Siemens sendiri dikenal dengan nama industrial edge. Kemudian apabila kita punya begitu banyak data source, begitu banyak plan, begitu banyak sistem, dan kita sebagai company atau user yang secara geografis punya banyak plan, maka centralized computing di cloud akan menjadi solusi yang cukup menarik juga, karena kita bisa melihat data kita, bisa mengumpulkan data kita secara masif dalam satu platform, dan tentunya di cloud, tidak di lokal, sehingga mengurangi tadi mitigasi seperti tadi terbakar, server terbakar, atau adanya kejadian-kejadian lain yang memang tidak diharapkan. Nah kemudian di Mindsphere dan Industrial Edge sendiri sebetulnya sudah banyak aplikasi yang dikembangkan, seperti mungkin kita ingin hitung performance dari suatu mesin, atau kita ingin menghitung OEE. Nah itu semuanya sudah ada di sana. Atau kita ingin analisa energi, sudah ada juga. Nah tapi kalau kita ingin membuat aplikasi yang custom, maka disinilah peran Mendix atau Low-Code Application Platform berada, di mana kita bisa membuat aplikasi secara cepat, secara mudah, maintenance-nya pun mudah, dan bisa diimplementasikan atau di-deploy secara cloud ataupun on-premise. Nah, mungkin pertama saya masuk dulu ke Industrial Edge. Jadi Industrial Edge sendiri, filosofinya adalah mengadaptasi dari 3 kriteria tadi. Salah satunya adalah fleksibel, di mana bisa kita integrasikan secara mudah ke infrastruktur yang sudah ada. Kemudian fokus pada tentu integrasi OT dan IT, di mana secara OT level, data communication protocol seperti mungkin kalau Siemens S7 Communication, kemudian Profinet, Profibus, ataupun third party sistem lain, Modbus atau Internet IP ataupun yang lain, itu sudah tersedia dalam satu Industrial Edge, sehingga untuk integrasi secara OT sudah tidak dipusingkan lagi dengan data protokolnya. Kemudian ke sisi IT-nya juga open secara API, karena di sisi IT mungkin banyak yang menggunakan REST API, maka Industrial Edge pun juga bisa memfasilitasi hal tersebut. Nah, kemudian sudah cukup lengkap dari segi aplikasi, dari segi manajemen, dari segi maintenance, kemudian juga sistem yang open, karena bisa diimplementasikan oleh Siemens sendiri ataupun third party company lain yang ingin mengembangkan aplikasinya atau solusinya di Industrial Edge. Nah, secara umum mungkin ada tiga manfaat utama ketika kita menggunakan Industrial Edge. Yang pertama adalah menambah fungsionality dari suatu mesin, mungkin condition monitoring. Jadi kita bisa, anggapannya kita misal punya suatu line production, di mana line production itu punya banyak mesin atau punya banyak PLC, kita ingin melakukan visualisasi secara cepat dari data protokol yang berbeda-beda, bisa menggunakan Industrial Edge. Karena Industrial Edge sendiri juga di dalamnya, karena berjalan di atas Ubuntu System, juga bisa ditambahkan aplikasi-aplikasi lain gitu, seperti mungkin ingin membuat machine learning application dengan menggunakan Python, ya tidak masalah. Industrial Edge bisa memfasilitasi hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah remote software management.
Jadi bayangkan kalau kita punya satu industrial edge, kita ingin melakukan update application atau firmware. Kalau kita punya satu, maka cukup mudah, kita datang ke tempatnya, kita install, update firmware-nya, kemudian selesai. Tapi bayangkan kalau kita punya puluhan atau bahkan ratusan industrial edge yang tersebar secara geografis di seluruh dunia, maka diperlukan satu metode untuk memanage industrial edge tadi gitu, dengan cara kita menggunakan yang namanya remote software management atau nanti disebut dengan industrial edge management, di mana kita bisa memonitor setiap industrial edge yang kita punya, kita bisa update firmware-nya, kita bisa install software secara remote. Mungkin bayangannya seperti kalau kita punya handphone, ada aplikasi-aplikasi, maka kita sebagai application provider, kita bisa upload langsung kita bisa download langsung ke device-nya dari mungkin Google Play Store-nya atau Apple Store-nya gitu. Dan juga aplikasi ini juga bisa dibuat oleh banyak orang, kemudian bisa diupload juga ke marketplace, karena tersedia marketplace di industrial edge untuk aplikasi-aplikasi tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah integration, IT integration. Karena tadi fungsinya untuk OT dan IT integration, ya tentu ke sisi IT pun sangat memungkinkan, baik itu mungkin dari segi database, kemudian mungkin REST API, MQTT, Office UA, itu semuanya memungkinkan. Nah, secara infrastruktur, mungkin lebih mudahnya dibagi menjadi 3 layer utama. Yang pertama adalah industrial edge runtime, di mana runtime-nya berjalan di atas, kalau sekarang masih di industrial PC, kemudian bisa di VMware, di HMI, kemudian di device communication Siemens gitu. Tapi pengembangannya akan bisa di banyak device. Nah, disinilah aplikasi-aplikasi tadi kita download atau kita jalankan. Nah, kemudian industrial edge management ini adalah suatu repository lokal di mana terhubung ke internet dan ke lokal system atau ke industrial edge runtime tadi. Jadi ketika kita ingin mendownload aplikasi, maka aplikasi yang sudah tersedia di local repository bisa kita langsung install ke industrial edge yang kita punya. Lalu kalau kita belum punya aplikasinya, bagaimana? Aplikasinya itu ada di yang namanya Industrial Edge Hub atau Global App Repository, di mana marketplace-nya berada gitu. Jadi kita bisa cari aplikasinya seperti kita pakai Google Play Store gitu ya, kita bisa lihat aplikasinya ada apa aja, ya udah kita kalau kita butuh aplikasi A ya kita download. Kemudian setelah kita download, kita install ke industrial PC. Mungkin analoginya seperti itu. Nah, Industrial Edge Hub ini terdiri dari banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, baik itu connectivity atau visualisasi, seperti mungkin connectivity untuk Modbus Communication atau Profinet, kemudian aplikasi untuk energi, untuk inventory, untuk digital twin, untuk melihat performance dari suatu mesin. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan ketika kita bisa membuat aplikasi secara mandiri, kita bisa upload ke marketplace-nya dan kita deploy ke sistem yang kita punya. Baik itu mungkin machine learning, artificial intelligence, dan lain-lain. Lalu industrial edge management, di mana kita bisa memanage industrial edge yang kita punya, baik dari segi aplikasi ataupun dari segi firmware. Sedangkan industrial edge runtime ini adalah device kita tadi, industrial edge kita yang berisi aplikasi, baik itu connectivity maupun visualisasi. Nah, mengapa industrial edge bisa sedemikian rupa kapabilitasnya? Karena industrial edge mengadaptasi IT teknologi ke sisi OT, sehingga teknologi-teknologi yang tadinya tidak ada di shop floor, kita bawa ke shop floor, sehingga kapabilitasnya atau kemampuannya akan semakin meningkat. Nah, industrial edge sendiri juga berjalan di atas Docker, di mana teknologi Docker juga sedang naik daun. Mungkin kalau di dunia IT sudah sangat banyak yang memanfaatkan Docker, tapi mungkin di sisi OT belum banyak yang ke arah sana. Nah, dengan pemanfaatan Docker ini, kita bisa membuat aplikasi yang lebih modular, lebih portable,
mudah untuk di maintenance. Kemudian ketika kita ingin mendeploy aplikasi juga akan menjadi lebih mudah seperti itu. Dan resource-nya pun akan semakin sedikit yang digunakan. Makanya Industrial Edge ini bisa diinstal pada PC yang cukup kecil, kita sebut mungkin microbox atau nanobox. Resource-nya tidak terlalu besar, tapi kapabilitasnya cukup besar. Nah, secara arsitektur mungkin supaya lebih terbayang, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ada data source-nya. Data source-nya ini bisa macam-macam dari PLC, dari motor atau drive, kemudian dari SCADA sistem, historian. Di Industrial Edge sendiri punya konektor untuk mengambil data-data dengan berbagai macam protokol, baik itu Office UA, S7, Modbus, dan lain-lain. Kemudian Industrial Edge memanage datanya secara lokal dan menampilkannya secara lokal pula. Nah, kemudian konektivitas secara Docker tadi dengan Industrial Edge Management untuk lifecycle manajemennya dan juga device dan firmware update. Nah, apabila kita ingin punya solution yang lebih tinggi lagi, Industrial Edge yang kita punya, kita bisa gabungkan dalam satu ekosistem Industrial IoT as a Service atau MindSphere tadi, di mana data tadi kita bisa kumpulkan untuk analisa yang lebih jauh. Di mana solution Industrial IoT as a Service ini running di atas cloud ataupun private cloud kita. Nah, kemudian yang paling kanan adalah marketplace, di mana kita bisa download aplikasi, kita bisa upload aplikasi, sehingga open ecosystem tadi tercapai gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mencapai digital transformation yang lebih baik lagi. Oke, nah ini salah satu contoh pemanfaatannya. Jadi misal kita punya banyak line, tadi juga sudah saya sampaikan, banyak line dan banyak mesin dengan jenis mesin yang beragam, mesin 1, mesin 2, dan sebagainya. Kita ingin lihat performa dari setiap mesin. Namun masalahnya adalah kita punya mesin dengan PLC yang makhluknya beragam gitu, dari makhluk purbakala sampai makhluk yang sekarang ini gitu. Dari mungkin kalau Siemens S7 1500 yang paling kekinian hingga S7 200 yang sudah cukup lama dipakai. Ataupun dari brand-brand lain gitu ya, mungkin Rockwell atau Schneider dan lain-lain. Nah, dengan Industrial Edge yang memiliki kapabilitas untuk koneksi dengan berbagai macam data communication protokol, tentu akan menjadi sangat mudah untuk mengambil data dari mesin-mesin tadi atau dari PLC-PLC tadi. Nah, sehingga ketika kita menggunakan aplikasi contohnya untuk memonitoring OEE atau Overall Equipment Effectiveness, kita bisa mengumpulkan data-data tadi dan menampilkannya dalam satu dashboard yang sama. Sehingga nanti kita bisa melakukan benchmarking. Misal, line ini ternyata tidak lebih baik dari line 2 karena apa? Yaitu yang bisa kita lihat apakah downtime-nya banyak, apakah downtime-nya banyak dan downtime-nya itu reason-nya seperti apa. Nah, itu bisa kita definisikan secara mudah gitu ya ketika kita menggunakan Industrial Edge. Nah, untuk aplikasi-aplikasi lain tentu juga tersedia di Industrial Edge Platform. Kalau teman-teman familiar dengan Node-RED pun bisa diinstal di Industrial Edge Platform, namanya Flow Creator. Kemudian kalau teman-teman senang dengan digital twin atau simulation, bisa menggunakan live twin, bisa juga itu diinjek dengan model dari MATLAB. Kemudian mesin insight untuk melihat kondisi dari mesin, baik yang berhubungan dengan maintenance ataupun dengan besaran-besaran fisik seperti temperatur, pressure, dan lain-lain. Kemudian untuk OEE dengan performance insight, energy manager, kemudian juga masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan. Dan juga tidak menutup kemungkinan aplikasi-aplikasi yang lebih sophisticated atau lebih modern lagi gitu. Mungkin dengan AI, manfaatkan AI, ada smart assistant for machine, kita bisa dengan voice command, kita bisa tahu kondisi mesinnya seperti apa.
Kemudian dari segi connectivity juga tadi sudah diceritakan juga sudah sangat banyak. Tentu interconnectivity menggunakan MQTT juga tersedia karena dengan MQTT kita bisa berkomunikasi baik secara hardware maupun secara software. Oke, kemudian pertanyaannya kalau kita ingin punya aplikasi lain, bagaimana caranya, Pak? Nah, caranya adalah kita mendevelop aplikasi ke dalam sistem industrial edge platform. Tapi kebanyakan para pelaku digital transformation kebingungan karena untuk mendevelop suatu aplikasi kita memerlukan resource yang cukup besar, baik itu dari segi SDM-nya maupun dari segi cost-nya juga nantinya. Nah, makanya di sini kita mengenalkan yang namanya Mendix. Mendix ini adalah satu low-code application platform di mana kita bisa mendevelop aplikasi secara cepat, secara mudah, juga mengadaptasi agile development, sehingga bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan, baik itu on-premise ataupun cloud system, dan juga di industrial edge. Nah, jadi dengan bisnis demand yang sangat tinggi gitu, kadang user atau pengguna aplikasinya mintanya hari ini, pingin jadinya aplikasinya kemarin bahkan gitu ya. Jadi disinilah gap digital transformation yang kita lihat selama ini gitu, dimana kita ingin aplikasi yang cepat, integrasi dari semua data, tapi inginnya juga performanya bagus, tapi di lain sisi kita tidak punya resource yang mumpuni gitu untuk melakukan development terhadap aplikasi tadi. Nah, disinilah peran Mendix. Kalau kita lihat mungkin di perusahaan kita gitu ya, atau di bidang kita, di divisi kita, mungkin orang IT tidak terlalu banyak gitu ya untuk manufaktur gitu. Pekerjaannya pun sudah terlalu banyak untuk memanage atau memaintain sistem IT yang sudah ada. Sehingga kalau dibebankan lagi untuk membuat aplikasi, maka akan menambah kerumitan lagi. Nah, sedangkan di sisi lain gitu, kita sebagai user yang ingin punya aplikasi, kita tidak punya kemampuan secara IT. Nah, disinilah Mendix dengan platform no-code, low-code, dan code-nya bisa masuk di sana gitu. Kalau dilihat yang paling kiri, citizen developer ini adalah di mana semua orang bisa menjadi developer, bisa membuat aplikasi. Tidak harus kita belajar dulu JavaScript, belajar dulu Python, belajar dulu HTML, CSS, dan yang lain. Tanpa belajar itu semua, kita bisa membuat aplikasi secara cepat. Dan kita bisa fokus terhadap bisnis kita atau terhadap apa yang ingin kita buat. Kalau hubungannya dengan industrial edge tadi, mungkin kita ingin buat aplikasi yang custom untuk mesin tertentu secara cepat, tanpa perlu kita belajar dulu coding satu persatu. Nah, dengan low-code development, harapannya bisa 10 kali lebih cepat dengan menggunakan 70% resource yang lebih sedikit. Kenapa bisa lebih cepat? Karena Mendix sendiri memanfaatkan yang namanya low-code, atau mungkin nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Kemudian bisa running everywhere, bisa di Shopwell, bisa di industrial edge tadi, bisa di PC, bisa di cloud, atau kita punya on-premise server sendiri. Jadi lebih fleksibel. Kalau ingat ketiga kriteria yang di awal tadi ya, Mendix mengadaptasi hal tersebut. Kemudian IT dan OT connectivity. Jadi selain industrial edge tadi yang punya konektivitas IT dan OT, Mendix pun secara software juga memiliki library yang cukup banyak untuk connectivity. Misal untuk ke ERP, contoh misalnya kita menggunakan SAP atau database-nya SAP HANA. Nah, dengan Mendix kita bisa mengkoneksikan hal tersebut. Atau kita punya SQL Server atau punya time series database. Dengan Mendix kita bisa mengoneksikan hal tersebut karena tersedia banyak konektor. Kemudian ke sisi OT mungkin seperti OPC UA dan MQTT itu bisa memungkinkan digunakan. Nah, kemudian terakhir multi experience. Jadi karena teknologi web server, maka bisa dibuka di banyak device, baik itu laptop kita, atau tablet, atau monitor, atau barcode scanner yang punya user interface, atau mungkin augmented reality ke depannya bisa dimanfaatkan juga. Jadi
tiga kriteria easy, fleksibel, dan open ecosystem tadi bisa di-cover oleh Mendix. Nah, Mendix sendiri bukan hanya platform untuk membuat dashboard atau membuat visualisasi, tetapi Mendix ini berperan di setiap fase life cycle application, dari ideasinya, dari development-nya, testing, deployment, hingga operation. Mendix sendiri nanti Mendix sendiri saat ini memiliki fasilitas-fasilitas baik dari project management, dari development, juga operation dalam satu platform yang sama, sehingga akan memudahkan kita dalam membuat aplikasi, mengembangkan aplikasi, atau nantinya memaintain aplikasi. Oke, nah kenapa jadi lebih mudah kalau dilihat sebelah kiri ini kita membuat function untuk output hello dan namanya siapa gitu ya. Nah, dengan Mendix kita bisa membuatnya jadi lebih human readable dengan namanya microflow, di mana kita bisa membuat logic secara sederhana dari function-function yang sudah tersedia. Mau itu if function, loop function, retrieve function, nah itu sudah tersedia semua. Makanya Mendix secara PD gitu bilang kalau 10 kali lebih cepat dan 70% resource-nya lebih sedikit, karena tidak semua orang mungkin tahu cara melakukan coding line per line, tapi semua orang bisa melakukan membuat logic secara sederhana dengan menggunakan function yang lebih human readable. Nah, secara database pun Mendix bisa membuat relation database secara otomatis gitu dengan drag drop function-nya. Secara dashboarding juga bisa secara drag drop, sehingga proses kita membuat aplikasi akan semakin cepat. Nah, dengan kemampuannya Mendix tadi, tentu aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat akan semakin kompleks dan semakin holistik, baik dari segi production, dari segi maintenance, kemudian dari segi IT, dari segi OT, juga implementasinya secara variatif, bisa dari handphone, bisa dari tablet ataupun laptop, dan juga untuk integrasi ke sistem-sistem di luar sistem yang sudah ada gitu, baik dari on-premise maupun dari segi cloud. Nah, dengan Mendix ini ya harapannya kita bisa mempercepat digital transformation yang kita harapkan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita ingin di aplikasi ini, Product View 360, kita mengkombinasikan data PLM, data MES, data OII, data ERP, data IoT sendiri dalam satu platform yang sama, sehingga kita bisa memonitor segala proses di shop floor kita dengan menggunakan satu platform yang sama, yaitu Mendix. Nah, dengan adanya platform yang bisa mengkombinasikan berbagai macam sumber data tadi, kita bisa lebih mudah dan juga lebih efisien dalam melakukan analisa ke depannya. Baik itu dari segi, misal kita ingin melakukan maintenance, kita bisa melakukan report, kita bisa melihat alert-alert yang sedang berjalan secara langsung dalam satu dashboard. Seperti itu. Nah, kemudian untuk deployment-nya sendiri, tadi sudah diceritakan juga, bisa di banyak environment, baik itu cloud ataupun on-premise. Baik dari cloud-nya Mendix sendiri, ataupun mungkin rekan-rekan sudah punya private cloud sendiri. Jadi tidak menutup pintu gitu ya untuk deployment-nya. Nah, kemudian Mendix juga merupakan online platform di mana ada tim server, sehingga memungkinkan adanya collaboration antar tim. Kemudian ada juga Mendix Studio untuk mendevelop aplikasi, dan juga developer portal di mana kita sebagai developer bisa berkomunikasi, mengupdate program, mengupdate aplikasi di dalam satu server yang sama.
Nah, untuk implementasinya, Mendix sendiri bisa berada di enterprise level, bisa berada di site level, bisa berada di equipment level, ataupun di line level. Jadi, karena kapabilitasnya yang tadi bisa dideploy dimanapun, terutama di industrial edge, maka kapabilitas Mendix ini akan menjadi cukup menarik gitu ya untuk diimplementasikan ke depannya. Karena tentu aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan juga custom gitu, antara line application dan site application pasti akan berbeda karena usernya pun berbeda. Nah, bila kita lihat kemungkinannya, maka Mendix dan Siemens Industrial Edge ini punya kapabilitas yang cukup mumpuni gitu untuk melakukan integrasi antara IT dan OT secara cepat, secara fleksibel, secara mudah, dan juga secara open, sehingga diharapkan digital transformation kita akan berjalan secara lebih cepat. Pilihannya yang pertama, Mendix bisa diinstal secara cloud atau on-premise. Kemudian kita koneksikan dengan edge device sebagai data konsentrator gitu ya, atau data loggernya, atau sebagai data hub-nya yang terhubung ke equipment dengan data communication protocol yang bermacam-macam. Atau yang kedua, Mendix sendiri bisa dideploy di dalam satu edge device atau industrial edge yang terkoneksi juga ke equipment tadi. Jadi karena fleksibilitasnya tadi, kita bisa punya berbagai macam solution. Karena untuk implementasi sendiri itu case by case ya Pak. Jadi tidak semua solution bisa diimplementasikan pada semua kondisi, karena kondisi lapangan juga berbeda-beda. Nah, untuk publish dan deploy-nya cukup mudah. Kita buat aplikasinya di Mendix Studio Pro, kemudian kita buat Mendix App Package-nya, kemudian kita bikin Docker image-nya, lalu kita publish ke Industrial Edge App Management. Kemudian Industrial App Management akan mendeploy aplikasinya ke Industrial Edge device. Dan secara langsung aplikasinya akan running, sehingga kita sebagai user bisa langsung menggunakan aplikasinya, baik itu dari web browser laptop kita ataupun dari handphone kita. Nah, jadi untuk mempercepat digital transformation tadi, dua hal ini yang mungkin akan membantu kita gitu dalam journey kita untuk mencapai digital transformation. Dari segi konektivitas dan juga dari segi pembuatan aplikasi. Nah, mungkin dari saya seperti itu Pak. Kita harus berpikir lebih besar lagi, tapi kita mulai dari hal yang kecil, kita bergerak dengan cepat untuk melakukan digital transformation. Tapi karena digital transformation ini adalah journey, maka kita tidak bisa yang namanya leha-leha atau menunda-nunda, maka kita harus act now gitu ya, atau kita harus lakukan sekarang gitu ya untuk digital transformation. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Auditio yang sudah menyampaikan paparannya yang luar biasa ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan ditulis di chat box ya yang ingin bertanya. Tadi saya lihat udah ada satu pertanyaan yang muncul ini dari BYLT KAI Pak Dedi Hendradi. Pertanyaannya, industrial edge apa saja yang bisa dipakai? Oke, Pak. Dari segi langsung jawab ya Pak ya? Ya, yang lainnya silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di chat box. Silakan. Baik. Untuk industrial edge yang bisa dipakai secara hardware, memang karena teknologinya masih untuk implementasinya masih sangat berkembang, Pak. Untuk industrial edge sendiri secara hardware masih terbatas di industrial PC milik Siemens, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diimplementasikan di virtual machine atau VMware ataupun di device-device atau hardware-hardware lain gitu.
karena tadi dia berjalan di atas Docker, jadi bisa kita pakai di mana saja. Seiring berjalannya waktu, hardware yang bisa digunakan juga akan semakin banyak. Baik, berikutnya dari Pak Sony Damayana. Sangat menarik presentasinya, ada beberapa hal menarik mengenai no-code dan no-code dan low-code, pertama dari sisi security risk. Dalam OWASP review terdapat 10 security risk dari low-code, no-code seperti account impersonation, authorization misuse, data leakage dan unexpected consequences, authentication and secure communication, security misconfiguration, injection handling failures, vulnerable and untrusted components, data and security handling failures, asset management failures, dan security logging and monitoring failures. Dari sekian banyak item finding-nya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana low-code aplikasi yang dipresentasikan ini dalam memenuhi compliances beberapa identified risk tersebut di atas? Satu dulu, Pak. Nanti lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Ini yang bertanya luar biasa ini ya Pak, sepertinya pengalamannya gitu ya untuk ya, ini application. Ini pertanyaannya berat-berat ini setiap. Iya nih. Jadi saya juga mungkin bisa belajar banyak. Nah, untuk Mendix sendiri secara platform tentu sudah compliance Pak dengan security gitu. Bisa kalau untuk detailnya mungkin IEC berapa segala macam itu saya jujur tidak hafal, tapi secara security pasti compliance, baik itu kemungkinan seperti kita melakukan enkripsi data, kemudian user authentication, itu tentu bisa di-provide oleh Mendix. Karena Mendix open platform, jadi kita bisa meng-custom aplikasi-aplikasi baik itu dari segi security-nya di Mendix. Gitu. Baik, nah yang pertanyaan kedua, dalam pengembangan digital transformation, beberapa kendala seperti availability, scalability, interoperability, security, dan energy consumption. Bagaimana low-code aplikasi yang dipresentasikan ini menjawab key challenges ini? Baik Pak, jadi untuk aplikasi-aplikasi bukan standar ya, maksudnya aplikasi-aplikasi yang memang sering dibutuhkan gitu, seperti tadi untuk performance atau energi itu sudah tersedia di platformnya Industrial Edge. Tapi dengan Mendix kita bisa buat custom visualisasi dan juga mungkin datanya bisa lebih komprehensif lagi. Misal kita ingin integrasi dengan ERP sistem kita, maka tentu visualisasinya nanti akan berbeda. Jadi dengan Mendix ini custom application juga custom integration bisa dilakukan. Mudah-mudahan menjawab Pak. Baik. Berikutnya ini pertanyaan pendek ini dari Pak Wahid Prianto nih. MX itu apa bagian dari HMI? Mendix itu apakah bagian dari HMI? MX ya nih ya, MX. Ya, MX mungkin maksudnya Mendix ya Pak. Oh, Mendix ya. Kita bahas untuk ikonnya gitu ya, MX atau Mendix. Apakah HMI? Kalau HMI-nya kalau dianggap sebagai hardware HMI-nya mungkin bukan Pak, tapi secara visualisasi mungkin bisa dibilang iya gitu, bisa berjalan sebagai HMI. Tapi memang Mendix sendiri positioning-nya bukan menggantikan HMI-nya SCADA sih Pak sebetulnya, tapi lebih ke yang di atasnya lagi, gimana caranya kita membuat aplikasi yang lebih komprehensif, baik datanya itu dari SCADA, dari IT system atau dari historian yang lain. Seperti itu Pak. Baik. Berikutnya ini dari teknologi low code ini, kalau di Indonesia sudah sampai
seberapa ini pengenalan oleh masyarakat dan juga penggunaannya ya masyarakat industri maksud saya. Oke Pak, untuk Mendix sendiri memang karena Mendix diangkat sebagai anak oleh Siemens juga belum terlalu lama gitu Pak, baru beberapa tahun ini. Dan juga Mendix ini bisnisnya banyak juga ke sisi finansial, banking. Untuk industri kita masih berjalan ke arah sana. Kita juga sedang penetrasi ke industri-industri untuk menggunakan Mendix sebagai solution. Nah, secara ekosistem Mendix ini bisa dipelajari semua orang Pak. Jadi ada yang namanya Mendix Academy. Di sini banyak yang dari kampus-kampus ini tolong disosialisasikan ini Pak. Boleh Pak. Boleh, ya, Pak. Ini banyak kampus ini. Ya, jadi saya izin Sabang sampai sharing. Merauke ini. Saya izin sharing Pak. Jadi Mendix sendiri ada yang namanya Mendix Academy. Jadi semua orang bisa belajar membuat aplikasi menggunakan Mendix secara free. Akademinya free, ada certification-nya juga, ada learning path-nya juga. Jadi kita bisa belajar dari hal yang kecil hingga hal yang rumit di portal academy.mendix. Nah ini perlu create account untuk teman-teman yang atau rekan-rekan yang punya company email ataupun organization email bisa dipakai. Nah ini kita bisa belajar step by step dari awal untuk mendevelop suatu aplikasi berbasiskan Mendix. Gitu. Nah untuk setelah belajar ini di Mendix sendiri juga punya jenjang certification ya Pak. Nah itu juga ada certification-nya dari rapid certification hingga ke nanti advanced atau expert certification. Nah ini tampilannya kita bisa belajar step by step. Kita ingin tahu lebih dalam tentang Mendix bisa masuk ke academy.mendix.com, create account, kemudian bisa langsung belajar di sini. Nah, mungkin kabar gembira juga buat rekan-rekan yang ikut sesi hari ini. Kami juga bisa memprovide free certification ya untuk rapid developer. Mungkin syaratnya bisa email saya mungkin Pak, email saya. Saya mau langsung email ke Pak Audit ini. Kalau Pak Edi saya yang datengin Pak mungkin Pak. Jadi untuk Rapid Developer Certification bisa dapat vouchernya. Vouchernya itu free. Kalau tidak free itu sekitar $150 ya kalau nggak salah untuk ini. Oh, lumayan. $150, 2 juta. Iya. Jadi untuk teman-teman yang berminat boleh saya, company-nya dari mana, kontaknya, namanya, nanti insya Allah segera saya proses gitu untuk kupon. Mantap ini Pak Audit. Iya, Silakan nih yang mau ada pertanyaan nih. Biasanya pertanyaan banyak. Oh ini muncul ini. Biasanya pertanyaan banyak nih, belum pada ini muncul nih pertanyaannya nih. Boleh Pak. Yang berikutnya dari Pak Ferry ya. Pada Mendix analogi dengan web design, di mana orang bisa bikin website tanpa harus tahu HTML, CSS, JavaScript, Reactive, PHP, dan seterusnya. Tetapi tetap tidak bisa customize tingkat yang kompleks. Harus dengan skill programming yang mumpuni untuk itu. Apakah Mendix juga demikian? Ada kelemahannya? Kalau iya, apa yang Mendix tidak dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu itu? Terima kasih, Pak. Ya Pak, jadi Mendix sendiri memang ada dua jenis ya Pak, ada Mendix Studio dan ada juga Mendix Studio Pro. Nah Mendix Studio ini untuk yang low code programming, no code programming. Jadi kita bisa buat aplikasi secara langsung gitu ya di website. Tapi Mendix juga ada Mendix Studio Pro, di mana Mendix Studio Pro ini posisinya adalah sebagai low code application. Nah low code application ini kalau untuk misal kita ingin buat chart atau kita ingin query dari database, itu sudah ada library-nya, jadi istilahnya tinggal pakai. Tapi kalau
customize ya, tingkat yang kompleks, mungkin maksudnya customize widget atau customize, ya mungkin banyaknya ke visualisasi ya Pak ya, customize widget atau customize encryption itu memungkinkan juga, hanya tujuannya seperti apa, karena case by case. Kalau memang sudah tersedia di Mendix ya buat apa kita develop lagi gitu, kita tinggal pakai karena di marketplace-nya sendiri sudah tersedia banyak. Tapi kalau membutuhkan custom yang dibilang kompleks ya tentu kita perlu expertise di sana gitu. Kita perlu punya skill juga di sana gitu untuk programming, karena tidak menutup kemungkinan Mendix ini di-expand functionality-nya. Mungkin kita mau buat chart dari D3GS atau dari Google Chart, itu juga nggak menutup kemungkinan. Tapi tetap kita perlu skill yang mumpuni juga. Ya, sambil menunggu pertanyaan ini saya jadi ingat tadi di slide itu tadi ada IT OT integration. Nah, Iya. yang suka supaya nggak rancu itu mana-mana saja yang masuk IT, mana-mana saja yang masuk OT nih Pak Audit. Oke Pak, jadi umumnya sih kita membagi OT dan IT itu dari teknologinya gitu ya Pak. Untuk operasional teknologi itu yang berhubungan dengan sisi automation-nya atau kontrolnya, seperti PLC, DCS, kemudian mungkin motion control. Nah itu berada di sisi OT. Nah sedangkan sisi IT yang lebih sifatnya ke manajemen level, mungkin MES, PLM, dan ERP. Tapi memang implementasinya juga bisa dibilang macam-macam juga gitu Pak, kalau pengalaman di lapangan gitu. Ada yang membagi OT dan IT ini hanya berdasarkan port network di manageable switch-nya saja. Ada yang membagi secara fisik, ada yang membagi secara software. Tapi umumnya membagi OT dari data-data yang tadi OT itu PLC, DCS, SCADA, dengan IT itu level yang lebih atasnya lagi gitu. Kan itu misalkan data-data PLC, DCS atau yang dari sensor itu kan memang dipakai diolah katakan untuk aset manajemen. Nah, itu aset manajemen itu masuk di mana itu ininya? Dia masuk di OT atau di IT kayak gitu? Dia sudah masuk di ini ya di tengah-tengah ya di. Iya Pak. Kalau untuk aset manajemen, kalau dia aksesnya hanya di level SCADA ya bisa dibilang OT. Tapi kalau levelnya sudah naik atau ada integrasi ke sisi ERP, mungkin dia di IT level. Jadi memang case by case sih Pak untuk bagaimana kita gitu membagi ya? OT. Nggak strict ini ya? Ini. Iya sih Pak. Apalagi ya tadi yang saya ceritakan teknologi yang berkembang pesat ya, bisa dibilang piramidanya jadi jelimet gitu Pak. Oh, tidak sesimpel di slide nomor 7 ini ya. Iya, tapi balik lagi sih Pak, case by case, karena Ya. karena tidak semua ingin arsitektur yang kompleks, ada juga yang ingin tetap layer per layer. Oh, oke. Ya, ya, ya. Kalau dari apa ini tadi Mendik kan masih katanya baru di Siemens ya. Kalau yang bangsa transformasi digital itu kalau dari Siemens sendiri yang di Indonesia petanya seperti apa itu apa bisa di-share itu? Petanya seperti apa? Coba saya sambil cari materinya ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan ada. Kalau secara roadmap, karena saya di digital industry Pak, untuk roadmap-nya sendiri cukup lebar gitu, baik dari segi hardware maupun dari segi software gitu, dan solution-solutionnya pun ya memang cukup banyak untuk digital transformation. Misal di level PLC gitu, untuk retrofitting PLC yang awalnya mungkin kalau familiar dengan S7200 yang masih Profibus serial, bisa kita upgrade ke sisi yang lebih modern lagi menggunakan Profinet nantinya gitu.
Kalau di sisi DCS, kita punya namanya PCS 7, yang lokal on-premise. Ada juga yang cloud-based system, namanya PCS Neo. Itu juga jadi salah satu disrupsi juga gitu di dunia DCS. Kemudian kalau dari segi software, kita bisa implementasikan aplikasi-aplikasi MES, PLM, namanya Ops Center, itu untuk product lifecycle management dan juga advance planning and schedule. Jadi kalau secara lisan sih mungkin seperti itu Pak. Jadi dari segi hardware, segi software, kemudian dari segi network, manageable switch, unmanaged switch, 5G router juga, itu sudah masuk ke roadmap teknologinya Siemens gitu Pak. Kalau seperti, ini ada yang minta email. Ini email tadi sudah di slide terakhir, saya baca itu ya. Boleh dari Pak. Pak Darwisen. Nah, itu sudah tampilkan lagi. Silakan itu ada Silakan. email. Bisa nanya-nanya. Ada nomor HP-nya juga. Ini bisa dikontak di WA juga. Ya. Boleh Pak. Kalau sekarang penggunaan seperti artificial intelligence machine learning itu di mana ini kalau di dalam Mendix atau ekosistem Siemens kontribusi di mana itu barangkali ada ini. Untuk solusi artificial intelligence tentu bisa diimplementasikan di industrial edge Pak, karena tadi dia bisa di deploy dengan aplikasi-aplikasi yang Docker based gitu. Mendix sendiri mungkin posisinya lebih ke visualisasi dan integrasi. Tapi misal kita punya Python application gitu Pak, untuk machine learning itu bisa diintegrasikan juga dengan Mendix, mungkin dengan REST API atau mungkin dengan MQTT. Jadi tidak terbatas di data communication dan juga bentuk datanya tadi Pak. Ya. Jadi lebih ke ini ya, integrasi dan visualisasi ya si Mendix ini ya. Iya, dua hal itu sih yang mungkin jadi yang utama gitu di Mendix. Tapi karena Mendix sendiri kan running di atas Java application ya Pak, dia juga ya kalau kita bisa membuat Java library untuk machine learning ya tentu itu bisa langsung diimplementasikan. Oh, bisa juga ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry ini. Apakah integrasi-integrasi yang di sistem Siemens ini pernah menggabungkan sistem yang memakai aplikasi dari, ini bahasa yang lain nih, COBOL. Zaman saya sekolah dulu nih ada COBOL, Fortran, Turbo Pascal. Kalau saya jujur belum tahu ya Pak, apakah ada teman-teman yang pernah atau enggak gitu. Tapi kalau saya pribadi sih belum pernah sih Pak. Tapi enggak menutup kemungkinan teman-teman yang sudah lebih berpengalaman ada pengalaman di sana sih. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Darwisen Daud nih. Apakah bisa ditanamkan hasil Mendix ini di mikrokontroler? Dan untuk mahasiswa kira-kira berapa biaya yang termurah? Tuh, ada ini yang dari lingkungan kampus nih. Ya Pak, jadi untuk Mendix sendiri memang kalau ke arah microcontroller atau microprocessor mungkin Raspberry gitu itu sepertinya belum available. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa di deploy di sana. Kalau untuk harga, ini harga akademik aja ya, Mendix yang akademik aja tadi ya. Iya, mungkin bisa belajar dari akademinya dulu. Nanti di sana juga ada contoh-contoh aplikasinya dan deployment-nya. Karena di Siemens ada MindSphere juga untuk IoT, bisa juga diintegrasikan ke MindSphere.
Ya, ini yang dari Pak Sony Damayana tadi. Saya sudah registrasi Rapid Developer-nya. Aduh. Boleh Pak, bisa diikuti learning path-nya Pak. Nanti kalau sudah ready certification bisa email atau WA juga nggak apa-apa Pak. Nanti Oh, saya ini kasih silakan ini ibu-ibu dan voucher. bapak-bapak yang tertarik ini kan untuk belajar. Ya Pak, supaya lebih berkembang lagi ekosistem Iya, Mendix-nya, ntar kita bisa kolaborasi bersama gitu. iya, iya, iya. Ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan langsung juga boleh nih, saya buka ininya mikrofonnya. Silakan kalau mau ada yang disampaikan secara langsung. Kalau Mendix tadi integrasi dan visualisasi ya. Bukannya edge device ini juga hardware untuk melakukan pre-processing dari IoT ini, Pak Audit. Jadi tadi ceritanya tadi sebelum ini jam 13 tadi ada TA yang tentang big data tadi itu menceritakan edge device yang dia menggunakan GPU gitu ya. Jadi core-nya sangat banyak, bisa melakukan ini pemrosesan data dengan jauh lebih cepat gitu loh. Intinya kan model seperti itu kan ini prosesornya, terus kemudian kalau diintegrasikan sama Mendik ya, dia sistem integrasi dan visualisasi itu harusnya bagus ya itu ya. Iya betul Pak. Mendix sendiri karena tadi kapabilitasnya dia bisa diinstal di on-premise server, jadi memang bisa dimanfaatkan untuk tadi Pak, visualisasi juga analisis tadi dan integrasi gitu. Mungkin analisis ringan kali ya, terus kemudian processing-nya tadi yang pakai core banyak tadi yang ratusan core, tadi ada prosesor dengan 512 core, sehingga kalau hanya menggunakan CPU kan jadi lemot gitu ya, jumlah core-nya terbatas, tapi kemudian pakai GPU dengan core-nya itu sangat banyak, itu dia menjadi ini komputasinya dilakukan secara paralel, akhirnya jauh lebih pendek waktunya dan juga ada yang mengukur energinya juga lebih hemat. Nah, ini menarik juga itu. Iya Pak, betul. Memang kalau penggunaan CPU dan GPU tergantung dari library yang kita pakai juga sih Pak. Untuk machine learning itu kan kita bisa pilih gitu. Betul, betul. Ya, itu situ. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Indra Yakub Lis. Apa perbedaan software as solution dengan platform as solution? Mohon penjelasan mengapa Mendik digolongkan sebagai software as solution. Mungkin maksudnya software as a service sama platform as a service ya Pak. Jadi kalau sekarang itu kan memang lebih mengarah ke as a service solution. Jadi di mana solusinya ini tergantung kebutuhan kita. Kalau kita lihat hierarkinya mungkin bisa lebih terbayang gitu ya, yang mana yang software, yang mana yang platform. Tapi kalau Mendix sendiri memang dikategorikan dua hal itu, karena secara software bisa langsung dipakai, secara aplikasi bisa langsung dipakai, dan kita hanya pakai saja. Tapi secara platform kita bisa juga manage platformnya gitu, dari segi datanya, kemudian deployment-nya, kemudian maintenance-nya. Makanya Mendix sendiri sebetulnya sih bisa di dua hal tadi gitu. Bahkan karena bisa on-premise ya jadi tidak dikategorikan dua hal itu juga gitu, karena bisa di manage semuanya gitu. Oke. Mungkin sharing sedikit juga Pak, ini solusinya
Siemens menggunakan AI di factory coklat. Wah, Kita ini juga, pakai reinforcement learning. Itu udah iya betul advanced Pak. learning nih. Jadi kita pakai AI untuk mendigitalisasi atau kita menganalisa gitu, baik itu dari segi anomaly detection-nya, kemudian behavior-nya itu bisa kita pakai. Jadi memang roadmap untuk digitalization Siemens cukup wide gitu Pak, cukup lebar dari device hingga software hingga analitik. Baik, ini muncul pertanyaan dari Pak Wahid Priyanto ya. MX sendiri dapat data langsung dari controller atau PLC atau dari data server dulu seperti OPC server? Ya, Mendik sendiri untuk ke segi device memang punya connectivity yang bisa dibilang cukup terbatas, beda dengan OT teknologi gitu. Untuk kalau di OT kan kita ada Profinet, ada Modbus dan lain-lain. Di Mendik sendiri terbatas di OPC UA sih sebetulnya, dan juga database connection. Jadi Mendix mungkin menerima datanya dari database, bukan dari controller secara langsung. MQTT gimana MQTT? MQTT juga bisa Pak. Oh, berarti karena MQTT kan juga bisa dibuat juga kan itu kan ya? Betul Pak, tapi positioningnya mungkin Mendix bukan sebagai controller sebagai kontrol HMI gitu, sebetulnya bukan di sana. Tapi ya dimanfaatkan seperti itu pun ya nggak menutup kemungkinan. Ya, bisa, oke. Ya. Jadi natifnya tadi opsi UA tadi ya, opsi UA server gitu. Iya, betul. Tapi kalau mau dibuat MQTT yang lebih ekonomis bisa juga gitu ya. Betul Pak, tergantung kebutuhan kita. Ya, oke. Ini pertanyaan dari Pak Ferry. Pada halaman 11 ada HTML5, itu dalam konteks Mendix untuk apa ya Pak? Kan HTML bersama CSS, PHP, JavaScript, dan seterusnya itu untuk desain website. Oke. Kalau di halaman 11 ini relate-nya ke industrial age-nya sih Pak sebetulnya. Jadi di industrial age ini memanfaatkan teknologi yang seperti tertera di sini gitu, bisa menggunakan library C++, HTML5, ataupun SQL. Jadi teknologi yang dipakai untuk dashboarding-nya, karena untuk konfigurasi, untuk monitoring, maintenance itu menggunakan web server, jadi tentu pasti pakai HTML. Oke. Jadi sebenarnya, ini muncul lagi, biar saya baca pertanyaan aja. Ini dari Pak Joni Aritonang. Bagaimana membedakan untuk menyiapkan Industrial Age Data Service, ITOT atau IOIT, dan Database MQTT? Bagaimana membedakan untuk menyiapkan industrial data Ya, service? mungkin data service yang tadi, yang OT tadi ya. OT. Ya. Service banyak protokol tadi dan database yang mungkin lebih sedikit ininya protokolnya barangkali. Iya Pak, jadi memang ada dua hal Pak, data service dan database. Database ini untuk koneksi MQTT secara native dia sudah ada di industrial age. Tapi ketika kita ingin konektivitas dengan service-service lain, mungkin IoT atau third party system, itu kita ada di industrial age, ada namanya industrial age data service, memungkinkan kita untuk konektivitas dengan sistem yang lain gitu. Bentuknya bisa MQTT juga sih sebetulnya, tapi servisnya berjalannya terpisah gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari Pak Ferry lagi nih.
company di Indonesia yang sudah pakai Mendix atau konfigurasi sebelum Mendix, company jenis apa Pak? Karena kan ini tidak murah. Nah ini tidak murah. Murah atau tidak murah ini Pak Audit? Kalau murah atau tidak murah relatif ya Pak, tergantung solution yang dipakai gitu ya. Sebesar apa solutionnya, berapa banyak user yang pakai, sebesar apa resource yang kita punya, itu yang menentukan nanti jenis harganya gitu ya. Tapi kalau untuk company yang sudah pakai Mendix, di finance itu ada bank yang pakai, bank nasional yang pakai, kemudian di segi BUMN juga Maksudnya ada. Bank Nasional itu BUMN ya? Atau apa itu? Atau bukan? Atau BUMN Pak. pokoknya Betul, Pak. Ada BUMN yang sudah pakai, tapi memang tidak menyeluruh seluruh sistem ya, tentu ada di part-part tertentu yang mereka pakai. Tapi kalau untuk industri, kita akan jalan ke sana Pak. Gitu. Kalau di Indonesia ya, kalau di mungkin di Singapura, di Malaysia itu sudah jalan lebih dulu lah dibanding kita. Kita ketinggalan ini Pak Audit. Ya kita jalan bersama sih Pak. Jalan di tempat. Karena memang kondisi industri kita juga kan berbeda Pak dengan. Ini tadi company jenis apa? Ini gimana nih? Profil perusahaan yang tadi baru finance. Selain finance, apa saja yang tertarik menggunakan? Kalau finance dipakai untuk apa? Ini juga saya perlu ini juga nih, ingin tahu lebih lanjut. Kan dulu pernah juga saya mendengar cerita itu, bank pakai MATLAB juga gitu kan. Memang dipakai untuk apa? Mungkin forecasting kan gitu kan. Iya. Nah, ini kalau Mendix dipakai di bank ini untuk apa ini yang utamanya? Ya, mostly Mendix itu dipakai buat internal application Pak. Baik itu mungkin sistem ticketing, sistem reporting, itu banyak yang menggunakan Mendix. Company jenis apa? Logistik, warehousing, heavy manufacture pun ada. Kalau kita bicara global itu hampir di setiap lini ada sih Pak sebetulnya Mendix itu. Bisa karena bisa dipakai bisa kita customize, jadi memang cukup wide gitu untuk customer yang pakai Mendix. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Budi. Pengalaman Bapak selama ini running MX under IoT infrastructure mana yang paling reliable dan low cost seperti AWS, Azure, dan lain-lain? Kalau bicara low cost memang pertimbangannya banyak ya Pak, dari segi data yang kita ambil, dari segi jumlah datanya tersimpan seberapa lama, resource cloud-nya. Tentu running di cloud-nya Mendix itu seharusnya lebih murah gitu ya, dengan integrasi Mendix, Mindsphere, dan Industrial Edge tadi gitu. Karena kita sudah punya ekosistem yang sama. Karena kalau sewa lagi AWS, sewa lagi Azure, berarti kan ada double cost ya di sana. Sudah nggak memerlukan infrastruktur lain lagi nih ya berarti. Betul Pak. Tapi kalau kita punya infrastruktur sendiri, nggak menutup kemungkinan juga. Jadi bisa, makanya tadi dipakai on-premise tadi ya. Betul Pak. Oke, ya. Ditunggu pertanyaannya lagi, silakan bisa disampaikan secara langsung juga kalau mau sambil ngomong. Dari tahun berapa nih mulai di sounding di Indonesia nih, Pak Audit? Untuk Mendix dan Industrial Edge, ini termasuk yang baru sih Pak, solusi yang baru yang kita tahu. Karena kan memang untuk Siemens sendiri banyak fokus ke automation level, sedangkan ya untuk mengakomodasi digital transformation ya memang kita sekarang bergerak ke arah sini juga. Baik. Pertanyaan lagi dari Pak Budi, apakah MX juga sudah include dengan cyber security software-nya?
ada embedded di dalamnya atau ada apa? Ada software lain lagi yang perlu dipasang untuk cyber security sistemnya ini? Bagaimana ini, Ya, Pak? kalau di sisi Mendix-nya sendiri sih sepertinya tidak ada cyber security software, karena kan biasanya cyber security software itu kita pasang di networking system kita ya Pak ya. Jadi sepertinya arahnya itu kalau Mendix lebih ke visualisasi sama analisis aja dan integrasi. Ya. Cyber security-nya di sisi luarnya gitu. Kalau kita punya infrastruktur sendiri ya tentu kita perlu cyber security seperti mungkin firewall-nya gitu, IP masking-nya dan lain-lain. Ini pagar-pagarnya ya. Iya Pak. Sangkarnya, oke. Ini berikutnya lagi dari Pak Indra Yakubalis. Apakah ada kompetitor MX? Nah, ini kan tanya Harapannya nggak ada Pak. Tapi kan kompetitor tentu banyak ya Pak. Kompetitor Mendix mungkin bisa ini sih dicari juga gitu. Untuk low code application platform memang ada beberapa. Ya, kata kuncinya low cost ya, application platform ya ini ya. Low code Pak. Low code? Low code ya. Oh, low karena code. ngodingnya kan dikit gitu Pak. Oke, ya low code application platform. Berikutnya dari Pak Ferry ini pada pemakaian Mendix kalau untuk perbankan, nah, ini tanya harga ini Pak. Berapa nilai harganya ya Pak? Paling murah dan paling mahal di Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaannya kalau bagi saya sangat sulit nih Pak untuk menjawab harga-harga gini. Jujur secara cost saya nggak bisa bilang angkanya berapa dan apakah mahal atau murah Pak gitu. Jadi memang case by case sih. Kalau Pak Ferry ada kesempatan diskusi ingin mengimplementasi Mendix, boleh Pak kita ngopi bareng lah gitu istilahnya. Udah ngopi bareng Pak, tuh diajak ngopi Pak. Tinggal aja. Karena COVID jadi masing-masing Pak via online. Ada dari Pak Joni Aritonang. Apakah dimungkinkan penggunaan MX bisa diaplikasikan untuk pertahanan militer? Kalau bisa seperti apa yang paling mungkin? Oh tentu mungkin Pak, aplikasikan di pertahanan militer. Mungkin kalau di industri pertahanan saya tidak expert di situ, tapi mungkin terbayangnya mungkin untuk scheduling, untuk kita aset monitoring, itu tentu bisa digunakan Mendix gitu. Mungkin kita ingin tahu, ya ini mungkin bayangan saya aja Pak, karena saya nggak expert di sana, mungkin kita ingin tahu berapa banyak dan ada di mana saja tank atau pesawat kita gitu. Mungkin bisa menggunakan itu. Secara geografis kita bisa lihat pakai Google Chart misal atau chart yang lain, itu memungkinkan sih Pak. Kalau apa database-nya yang bisa diintegrasikan dengan Mendix apa saja Pak? Nah, untuk database yang bisa diintegrasikan tentu bisa macam-macam sih Pak. SAP HANA bisa Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MySQL. Kemudian untuk yang time series seperti InfluxDB itu juga bisa dikoneksikan ke Mendix. Jadi tidak bisa dibilang tidak terbatas tidak jenis, terbatas ya. Ya MongoDB atau MongoDB juga bisa itu. Iya Pak, NoSQL, MongoDB juga bisa. Bahkan data-data dari CSV, dari Excel bisa juga gitu sebetulnya. Ya. Masih adakah yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada Pak Auditio Mandani yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih pada Pak Ildiansyah yang juga sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Acara kita lanjutkan besok sore ya, ini tentang
masih IoT ini kan, how to research and develop IoT device in industries. Nah, ini kan bagi yang tertarik silakan besok bergabung pada jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Wahidin. Maaf, sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah, Terima terima kasih kasih. Bapak Ibu, Ibu. Pak Ade. Terima kasih Pak Edi. Terima Pak Helgi kasih dan Pak Pak Toto, Udityo. Pak Murti. Mohon maaf, kita tutup. Sampai ketemu besok sore lagi.